Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SD berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SD yang linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita di nomor 9. Yuk kita baca soalnya. Sebuah bak berbentuk kubus ya, memiliki volume sebesar 9 meter kubik. Bak tersebut diubah menjadi balok dengan panjangnya 2 kali dari ukuran sebelumnya. Oke. Lalu lebarnya setengah dari ukuran bak sebelumnya. Oke, dan terakhir ya tingginya sama dengan bak sebelumnya. Oke, jadi tingginya tetap ya. Nah, di sini kita diminta menghitung volume dari bak yang baru ya, artinya bak yang sudah berbentuk balok. Nah, guys, menurut Dedi soal nomor 9 ini termasuk kategori gampang-gampang susah ya. Dan biasanya kan kalau Dedi ngerjain soal itu kan Dedi tunjuk itu cara satu, cara standar. Terus nanti ada cara dua ya, cara cepatnya. Nah, tapi untuk soal nomor 9 ini Dedi cuma punya satu cara ya. Dan bisa jadi buat sebagian dari kalian cara Dedi ini tidak biasa ya, mungkin karena belum terbiasa aja kalian. Tapi ya nggak masalah, nanti dilihat dan diperhatikan aja, nggak sulit tapi memang membutuhkan penalaran atau logika. Dan kan memang ya, seperti Dedi pernah bilang sebelumnya bahwa banyak soal-soal TKA itu yang mengedepankan penalaran atau logika. Artinya nggak cukup hafal rumus saja. But it's okay, yuk kita kerjakan pelan-pelan. Tapi nanti kalau ada yang nggak jelas, nanya aja langsung nggak apa-apa ya. Nah, kondisi awalnya itu kan baknya berbentuk kubus ya. So, ini mau jadi gambar dulu kubus. Oke, set kira-kira begini. Nah, inilah. Nah, kalau kubus itu kan karakteristiknya adalah rusuk-rusuknya panjangnya sama ya. Artinya panjangnya kalau diibaratkan atau simbolkan dengan A, maka lebarnya juga A dan tingginya juga A. Nah, sekarang kalau ditanya volume kubus gimana? Kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Ini ditulis dulu, volume kubus itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, tapi ya karena A maka A kali A kali A. Ya, ini bisa dipahami ya. Oke, good. Dan ini nilainya adalah 9 meter kubik. Nah, sayangnya dari sini kalau misalkan kita pengen nyari nilai A-nya itu sulit ya. Karena apa? Karena kan A-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 9. Nah, itu yang bikin sulit. Seandainya cuma akar kuadrat kan gampang ya. Akar kuadrat 9 kan 3, tapi ini akar pangkat 3. Nah, jadi sulit. Maka dalam hal ini, jadi membiarkan aja ini disebutnya A. Nah, kemudian kan bak kubus ini diubah jadi apa? Jadi balok kan. Di mana panjangnya 2 kali dari ukuran sebelumnya. Oke, ini jadi gambarnya di sini. Panjangnya 2 kali ya, anggap lebih panjang ini. Lalu lebarnya setengah. Oke, berarti lebarnya lebih pendek ya, setengah dari sebelumnya. Oke, katakanlah begini. Dan tingginya sama ya, tetap berarti. Oke, baca ini sama dengan yang atas. Nah, ini. Nah, dari sini, maka perhatikan. Kalau yang dikubus tadi panjangnya ini A, maka kalau dibalok ini panjangnya berapa? Ingat itu panjangnya berapa kali? 2 kali ya. Maka kalau di sini A, maka ini kan A kali 2. Benar nggak? Ya. Nah, oke ya, bisa diikuti ya. Oke, jadi kalau di sini A panjangnya, kan sini A kali 2. Karena itu tadi panjangnya 2 kali ukuran sebelumnya. Lah kalau lebarnya? Setengah dari ukuran bak sebelumnya. Ya sebelumnya A juga kan. Maka di sini bilang lebarnya adalah setengah kali A. Oke. Nah, kalau tingginya tetap. Berarti apa? Nah, berarti tingginya tetap A ya. Nah, gini kan. Oke. Nah, sekarang kita diminta menghitung volume
dari bak yang baru. Maka kan jadinya volume balok ya. Volume balok, V balok sama dengan kan panjang kali lebar kali tinggi. Ini. Nah, panjangnya adalah A kali 2. Lalu lebarnya setengah kali A. Ini kan? Tingginya tetap A. Nah, dari sini apa yang bisa kita lakukan? Atau bisa kita coret? Nah, ini kan ada 2 kali setengah ya. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Set, set. Sehingga tersisa apa? Yes, A kali A kali A. Dan tadi kita sudah tahu kan bahwa A kali A kali A itu sama dengan 9 meter kubik. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya walaupun sudah dirubah jadi balok, volumenya tetap sama ya. Yang kubus 9 pas jadi balok ya masih 9 juga. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, gimana? Unik ya? Dirubah tapi ternyata sama. Dan kita dalam hal ini sama sekali tidak menghitung nilai A ya. Ya sebenarnya bisa kalau mau dihitung ya, tapi susah. Ya mungkin kalau pakai kalkulator bisa. Tapi ya ternyata memang tidak perlu karena ujung-ujungnya ketemu A kali A kali A. Nah, memang kalau secara logika kan gini. Ini memang benar panjangnya dibuat 2 kali lipat, tapi lebarnya dibuat setengahnya ya, dibagi 2. Sehingga akhirnya saling mengkompensasi ya. Panjangnya 2 kali lipat dikali dengan lebarnya yang setengah, ya kan? 2 dikompensasi sama setengah ya, jadi kembali lagi ya, jadi 1 kan. Nah, makanya itu tadi ini kan 2 sama setengahnya dicoret. Kan jadi ketemu A kali A kali A dan itu sama dengan yang atas yaitu 9 meter kubik. Oke, akhirnya kita tiba di soal nomor 10. Ini artinya kita sudah sepertiga perjalanan ya, karena totalnya nanti ada 30 soal. Yuk kita baca soalnya. Pak Bayu dan keluarga tinggal di kota Yogyakarta dan berencana untuk liburan ke Semarang. Diketahui jarak Yogyakarta-Semarang itu 140 kilometer. Dan kecepatan rata-rata mobil Pak Bayu 80 kilometer per jam. Pak Bayu dan keluarga berangkat dari rumah pukul 06.00 ya, jam 6 pagi. Apabila di tengah perjalanan mereka berhenti selama 15 menit, pukul berapakah Pak Bayu dan keluarga tiba di Semarang? Oke ya, jadi tadi berangkatnya jam 6.00. Dan ini opsi jawabannya ada 4, di mana di sini kita disuruh milih satu jawaban yang benar. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, maka kamu perlu tahu bahwa kecepatan kali waktu itu sama dengan jarak. Nah, dari soal kan diketahui bahwa jaraknya ya, Jogja sampai Semarang itu kan 140. Dan kecepatan rata-rata Pak Bayu adalah 80. Nah, di sini jadi tulis 80 kali waktu sama dengan 140. Sehingga kita di sini bertanya 80 perlu dikali berapa ya supaya jadi 140. Nah, tentu ini juga bisa kita nyatakan begini bahwa waktu itu sama dengan yang ini dibagi yang ini ya. 140 dibagi 80 ya kan? Logikanya kan misalkan 3 dikali berapa ya biar hasilnya 12. Nah, ini kan kita bisa tulis bahwa si berapanya ini adalah ini dibagi ini kan. 12/3 dan itu 4. Nah, jadi waktu adalah 140/80. Ya tentu ini nolnya bisa kita coret. Lalu 14 sama 8 bisa kita sederhanakan ya. Masing-masing dibagi 2. 14 bagi 2, 7. 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bilangan campuran yaitu 1 terus 3 betul per 4. Good, nice. Nah, ini kalau pengen ngecek apakah benar, ya tinggal dikembalikan ya. 4 kali 1, 4 ditambah 3
7 kan? Ya, perempatnya kan sama. Oke, berarti ini sudah benar. Nah, jadi perjalanan Pak Bayu dari Jogja ke Semarang itu memakan waktu 1/3/4, ingat satuannya adalah jam ya, karena kecepatannya tadi adalah kilometer per jam. Nah, masalahnya di tengah perjalanan Pak Bayu dan keluarga ini sempat berhenti 15 menit ya, mungkin untuk beli oleh-oleh. Maka total waktu itu kan sama dengan itu ya, 1/3/4 jam ditambah 15 menit. Nah, disinilah baru kita mengalami kesulitan ya. Karena satuannya jam, yang ini 1/3/4 dan yang satunya lagi, satuannya menit. Oke, nah ini supaya bisa dijumlahkan itu satuannya harus sama. Nah, kamu pilih mana? Dirubah ke menit atau dirubah ke jam? Ke menit. Oke, berarti yang 1/3/4 jam ini perlu dirubah ke menit. Gimana? Dikali 60 ya. Nah, gimana cara ngaliinnya? Oke, ini ya. 1/3/4 ini dikali 60. Ingat bahwa 1/3/4 itu maksudnya apa sih? Ini itu kan 1 ditambah 3/4. Ya, dan inilah yang perlu kita kalikan dengan 60. Oke, seperti biasa kan? Ini kali yang depan, 60. Ditambah ya, karena ini tandanya plus. Ini kali yang belakang. Berarti ya, oke kita anggap aja 3/4 kali 60. 60 sama 4 bisa dibagi nggak? 60 kalau dibagi 2, 30. Dibagi 2 lagi, 15 ya. Oke, ini bisa kita coret. Ini 15, sehingga ini 60 ditambah 3 kali 15, 45, dan ini artinya 105 menit. Oke ya, jadi 1/3/4 itu 1/3/4 jam itu sama dengan 105 menit. Maka di sini 105 menit ditambah 15 menit. Itu kan 120 menit. Tinggal kita cek, Pak Bayu dan keluarga berangkat jam 6, 160 menit kemudian berapa? Nah, ini kan sebenarnya 2 jam ya, ya kan? Dibagi 60, 2 ya. Jadi kalau berangkat jam 6, 2 jam lagi, yes, tiba pukul 8. Jadi itu jawabannya. Nah, oke, apa? Oh, cara cepat. Ada. Mau? Oke ya, ini udah dijelaskan, tapi ini mau Dedi hapus dulu. Oke, sekarang Dedi mau jelasin cara cepat ya. Atau mungkin Dedi nyebutnya cara 2 aja lah, ya. Karena beda orang biasanya beda selera, ya. Ada yang suka cara A, ada yang suka cara B, dan itu kalau di matematika nggak apa-apa ya. Seringkali memang di matematika itu berlaku banyak jalan menuju Roma. Artinya satu soal bisa diselesaikan dengan banyak cara. Oke, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting benar. Oke ya, ini udah ditulis. Cara 2. Nah, di sini, jadi tentu kalau awalnya sama ya, bahwa, oh oke, 140 kilometer jaraknya, terus kecepatan rata-rata 80, maka di sini waktu tempuh pakai mobilnya Pak Bayu itu adalah 140/80. Dan ini kan kalau disederhanakan adalah nanti jadinya 1/3/4. Kuncinya kalau buat Dedi justru di yang 15 menit ini. Di mana 15 menit ini mau Dedi ubah ke jam dan itu sudah langsung ya, nggak perlu ngitung karena sudah tahu, sudah paham bahwa 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Nah, gini ya. Kalau penjelasannya ya, kalau ini jam, oke, ini kan angka 12, ini angka 3, angka 6, angka 9 ya. 15 menit itu kan berarti jarumnya dari 12 ke 3 ya. Nah, gini kan. Nah, kalau kita lihat ini kan bisa kita bentuk seperti ini. Nah, gitu kan. Sehingga ini kan 1/4 ya. Kan kayak lingkaran dibagi 4. Jadi itulah kenapa 15 menit sama dengan 1/4 jam. Maka kalau dari sini sebenarnya Dedi juga tahu, 3/4 itu kan ini ditambah ini ya. Berarti dari 12 ke 9 itu 45 menit gitu ya. 15 tambah 15 tambah 15.
Jadi juga tahu bahwa itu 1/3/4 itu jadi 1 jam 45 menit ya. Tapi di sini ada di waktu total itu sama dengan itu ya, 1/3/4 ini waktu perjalanan mobil, ditambah 15 menit berhenti kan, ini artinya seperempat. Gimana nih ngitungnya biar cepet? Nah, sekali lagi ya, pakai konsep dasar. 1/3/4 itu kan 1 ditambah 3/4 ditambah seperempat. Lah ini kan enak ya ngitungnya. 3/4 ditambah seperempat berapa? 4/4 dan itu kan 1 ya. 1 ditambah 4/4 yaitu 1, nah langsung ketemu 2 jam. Nah, sehingga kalau berangkat jam 6, 2 jam kemudian nyampe jam 8. Oke ya, jadi kira-kira itu yang cara Dedi gunakan kalau ketemu soal ini, cara 2. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dedi kasih PR yang soalnya Dedi bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu, dan nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dedi bikin video pembahasan PR ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!